Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mulai persekutuan koper, walaupun melalui Zoom, tapi biarlah tidak mengurangi rasa syukur kita melalui pujian yang akan kita angkat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan awali dengan menyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berkumpul dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi. Hari ini terasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika pada sore ini kami punya kesempatan untuk berkumpul di dalam persekutuan Komisi Perempuan. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Semoga Tuhan akan menyertai ibadah persekutuan ini. Tuhan juga berkati internet yang kami gunakan maupun alat yang kami gunakan. Biarlah Tuhan akan menyertai dan memberkati supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar hingga akhirnya nanti. Kami menyerahkan juga untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Mbak Dwi dalam mempersiapkan firman yang akan kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan hikmat dan akal serta pemikiran kami untuk lebih mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami menjadi kaum wanita yang selalu patuh dan menjadi
menjadikan kehidupan kami berguna. Dan biarlah nama Tuhan akan senantiasa kami muliakan. Kami percaya dan berserah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami. Amin. Senang rasanya jika saat ini kita boleh melakukan persekutuan walaupun kita saat ini di tempat masing-masing, tetapi alat serta teknologi yang membuat kita semua bisa berkumpul dalam Zoom ya. Mari kita akan menyanyikan pujian lagi. Banyakkan kasih-Ku. Banyakkan kasih-Ku akan Tuhan, dengarlah doaku, oh dengarkan permohonanku, banyakkan kasih-Ku kepadamu, ya dahulu dunia kurindukan, kini sandaranku hanya Tuhan. Keinginanku banyakkan kasih-Ku kepadamu, ya banyakkan. Bila nyawa putus ku ucapkan puji kepadamu, Yesus Tuhan. Tetaplah doaku, banyakkan kasih-Ku kepadamu, ya banyakkan. Buka ruang kesaksian. Jika ada ibu-ibu yang mau bersaksi, kami persilahkan. Ya, saya mau mengucap syukur ya. Ya, ini apa namanya? Saya tuh mestinya ini apa namanya? Kan Theo sudah memberitahu untuk menemani Pak Dani selama operasi Bu Dani ya. Saya tuh mestinya mengalami trauma yang agak ngeri karena kan sempat mengalami beberapa kali ya kalau jalan keluar walaupun ada Theo, ada Cik Lucy itu, tapi kadang kalau emosinya lagi naik itu ya rada membuat bingung orang ya. Jadi makanya saya tuh sampai berhari-hari itu deg-degan ya ngadepin ini sendirian ya, karena Theo kan keluar pulau, Cik Lucy keluar negeri, terus Koyoke ya ternyata ya lagi kena COVID ya. Jadi kan benar-benar apa namanya penuh pergumulan. Ya tapi saya tuh entah mengapa waktu Gema itu membaca Ibrani 11 itu yang tentang persembahan Habel itu kok saya malahan serasa dikuatkan. Karena kan Habel itu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan itu berkenan kan. Nah saya tuh kok kayak berasa belum memberikan yang terbaik itu. Jadi akhirnya ya sudah dikuat-kuatkan walaupun penuh deg-degan. Ya tapi itu saya mengucap syukur sekali karena pagi hari ini ya operasi Bu Deni pertama bisa berjalan dengan lancar. Walaupun lama sekali ya. Jadi kan memang ternyata operasi katarak itu enggak berdasarkan urutan siapa yang datang dulu. Jadi kalau datang itu ditetesin dulu, nanti kalau udah siap baru operasi. Jadi ternyata Bu Dani itu mungkin udah terlalu tebal kataraknya apa gimana itu sampai kita kan datang ke rumah sakit itu dari jam 7 pagi ya karena harus tes antigen.
itu selesainya sampai jam 12 lebih ya. Jadi kira-kira ya sampai pulangnya ngurus admin segala tuh kira-kira hampir 6 jam. Ya mengucap syukur ya, sayanya aja tuh tadi deg-degan, rencana cuma 3 jam di rumah sakit aja saya udah deg-degan ya. Ternyata antigennya dimajuin, saya mikir waduh 4 jam nungguin Pak Dani. Ternyata itu prakteknya tuh sampai 6 jam ya di rumah sakit. Ya bersyukurnya itu kok ada Pak Edi sama Bu Rita ya. Saya tuh kaget sekali ternyata Pak Edi itu kemarin operasi ya. Saya waduh apa bisa nemenin apa enggak ini ya. Ya bersyukur ternyata Pak Edi dan Bu Rita itu bisa menemani, jadi membantu ini ya apa ngobrol sama Pak Dani sehingga selama operasi itu Pak Daninya bisa tenang ya. Ya sedikit rewel setelah mungkin lelah ya, waktu sekitar jam 12-an mungkin ya lapar udah mau makan siang ya, karena Bu Dani kan selesainya jam 12-an lebih. Tapi ya saya mengucap syukur semua dapat berjalan dengan baik dan sangat berterima kasih untuk doa-doa ibu-ibu semua ya yang sudah mendoakan, baik Dani maupun Pak Dani dan Pak Edi dan Bu Rita. Saya sangat berterima kasih juga. Ya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih Bu Yaya untuk kesaksiannya. Semuanya sudah dalam rancangan Tuhan ya. Tuhan mengatur itu indah, baik, dan Pak Dani diberikan hati yang tenang untuk supaya bisa dijagai. Apa ada lagi yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Memuji Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu sebelum nanti Mbak Dwi menyampaikan firman Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Silakan Mbak Dwi. Terima kasih Bu Retno. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk sore hari ini. Tuhan pertemukan kami dalam persekutuan Komisi Perempuan. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah puji-pujian ini mendatangkan sukacita di hati Tuhan dan juga di hati kami. Terima kasih untuk kesaksian yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau mengatur segala sesuatu untuk kebaikan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar ini akan menjadi pelita dalam hidup kami, sehingga kami dapat melangkahkan kaki di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini
ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah atas kami semua ya Tuhan, sehingga pemberitaan firman-Mu boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Ibu-Ibu. Kamis yang lalu kita juga bertemu, tapi saya melayani sebagai pemimpin pujian yang menggantikan, dan sekarang juga menggantikan, tapi tukeran jadwal. Tidak apa-apa ya. Semoga ibu-ibu tidak bosan melihat saya. Nah, sore ini firman Tuhan yang akan kita renungkan diberi tema Herodias menjadi penghasut demi menuntaskan sakit hati. Waduh, serem amat. Ayat Alkitabnya diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 2 sampai 11. Saya dibantu oleh Bu Yaya untuk membacakan ayat ini. Silakan Bu Yaya. Matius 14 ayat 2 sampai 14. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitakannya kepada Yesus. Terima kasih Bu Yaya. Kita melihat tentang Herodias ini adalah salah seorang putri dari dinasti Herodes. Hidup sekitar tahun 15 sebelum Masehi sampai 39 Masehi. Ayahnya bernama Aristobulus IV, putra Raja Herodes Agung dengan istri keduanya yang bernama Mariamne. Ibunya bernama Berenice, putri dari Salome I dengan Kostabarus, gubernur Idumea. Nah, Salome I ini adalah saudara perempuan Raja Herodes Agung. Jadi ayah dan ibunya Herodias ini masih sepupuan gitu ya. Lalu saudara-saudara kandungnya Herodias adalah Herod dari Kalkis atau Herod V, Raja Kalkis, Syria. Herodes Agrippa I, Raja Yudea, Aristobulus V, dan Mariamne III. Nah, sedangkan untuk kehidupan pernikahannya, yang pertama Herodias ini menikah dengan Herodes II atau disebut Herodes Filipus yang adalah putra dari Raja Herodes Agung dari istri yang kelima, Kleopatra dari Yerusalem. Dari pernikahan itu Herodias mempunyai seorang putri. Dalam Alkitab tidak disebutkan nama putrinya, tetapi sejarah mencatat namanya adalah Salome. Pernikahan yang pertama ini mereka bercerai gitu ya. Lalu kemudian menikah lagi dengan Herodes Antipas.
Herodes Antipas ini juga putra dari Herodes Agung dengan Maltase. Maltase ini putri dari Samaria dan istri keempat Raja Herodes Agung. Nah, Ibu-ibu, memang Herodes Agung ini istrinya banyak gitu ya. Setidaknya ada 10 istri. Jadi mereka itu sepupuan-sepupuan, saudara-saudaraan, menikah-menikah seperti itu ya. Herodes Antipas ini adalah raja wilayah Galilea dan Perea pada abad pertama Masehi. Nah, pada awal pemerintahannya, Raja Herodes Antipas ini menikah dengan Phasaelis, putri Raja Aretas IV dari kerajaan Nabatea. Namun, dalam perkunjungannya ke Roma, ia tinggal dengan saudara tirinya, yaitu Herodes Filipus, dan kemudian jatuh cinta dengan Herodias, istri dari Herodes Filipus. Nah, kemudian Herodes Antipas menceraikan istri pertamanya yang bernama Phasaelis tadi, lalu menikahi Herodias. Rumit ya Ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita mau melihat Herodias. Herodias ini adalah perempuan yang memiliki ambisi tinggi. Para sejarawan berasumsi bahwa alasan dari Herodias ini menikah dengan Herodes Antipas adalah karena alasan ambisi. Herodias menceraikan suaminya yang pertama, yaitu Herodes Filipus, menikah dengan Herodes Antipas. Herodias rela meninggalkan pasangannya untuk mendapatkan suami lagi yang lebih besar kekuasaannya, dan dia juga mendapatkan hak asuh anaknya, sehingga anaknya perempuan mengikuti dia. Nah, selama pemerintahannya dengan Herodes Antipas, selama pernikahannya dengan Herodes Antipas, Herodias ini terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Dia juga merupakan kekuatan utama selama pemerintahan dan persaingan antara Herodes Antipas dengan Herodes Agrippa, saudara laki-laki dari Herodias itu sendiri. Sebagai istri Herodes Antipas, kita sebut saja Herodes ya, dia menjalankan kekuasaan dan kendali sepanjang hidupnya. Nah, rupanya ibu-ibu, Herodias ini juga adalah perempuan yang tidak bisa menerima teguran atau masukan. Pernikahannya, yaitu pernikahan antara Herodes dengan Herodias, menyebabkan kemarahan di kalangan orang-orang Yahudi yang memegang teguh hukum Yahudi, yang mana mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Herodes dan Herodias adalah merupakan pelanggaran hukum Yahudi. Karena sangat dilarang bagi seorang pria untuk menikahi istri yang diceraikan oleh saudaranya. Cara hidup Herodes dan Herodias, mereka hidup bersama secara terbuka ini, menghina hukum rakyat di mana mereka memerintah, di mana mereka berada. Hukum Allah mengutuk apa yang mereka lakukan dengan kata-kata yang jelas. Seperti dituliskan di dalam Imamat pasal 20 ayat 21. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada bangsa Yahudi saja, tetapi pesan ini juga ditujukan kepada Herodes dan Herodias atas pelanggaran mereka. Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi Tuhan yang menyerukan pertobatan kepada semua orang, memberikan teguran juga kepada mereka. Dan rupanya teguran ini tidak hanya dilakukan sekali dua kali.
Kalau di dalam Alkitab bahasa sehari-hari, di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 18, dituliskan seperti ini. Dan mengenai hal itu, Yohanes sudah berulang-ulang menegur Herodes begini. Tidak boleh engkau kawin dengan istri saudaramu itu. Ya, meskipun itu adalah saudara tiri ya, tetapi beda ayah satu ibu. Beda ibu satu ayah gitu ya. Herodes dan Herodias adalah orang-orang yang memiliki otoritas tinggi. Mereka merasa direndahkan dengan teguran Yohanes Pembaptis. Meskipun kenyataannya sesuai dengan hukum Yahudi, mereka itu salah, mereka itu keliru dan seharusnya bertobat serta perlu berbalik dari arah yang salah di mana mereka berjalan. Mereka, khususnya Herodias, membenci teguran baik dan tidak bisa menerima teguran. Walaupun teguran itu sifatnya adalah kebenaran. Nah, untuk itu Herodias merespon teguran dengan negatif. Herodias merespon teguran dengan sakit hati yang akut, ya, sakit hatinya tuh akut sehingga melahirkan dendam. Di dalam Injil Markus disebutkan dengan jelas bahwa Herodias ini bukan hanya sekedar sakit hati, melainkan mendendam. Markus 6 ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, sakit hati ini lama-kelamaan memang akan membuahkan dendam. Herodias ini adalah orang yang hidup dalam kebencian, dalam dendam, dan akan menjadi puas bila sakit hatinya sudah terlampiaskan dan terbalaskan. Kehidupan Herodias ini akan menjadi berbeda jika dia mengoreksi dirinya sebelum terlambat dan mendengarkan peringatan Allah. Tapi sayangnya Herodias lebih menyukai dosa. Ia mengabaikan kasih Allah yang telah memperingatkan dia sebelum terlambat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang sakit hati, orang dendam dan ingin dilampiaskan, tentu dengan berbagai cara dia akan mencari akal gitu ya. Dia mencari jalan keluar, kira-kira jalan keluarnya dengan cara apa. Nah, tadi kan dikatakan dia kepengen membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi tidak bisa. Nah, yang bisa dilakukan adalah mencari saat yang tepat. Dia menghasut, memprovokasi anaknya, dan memanipulasi anaknya untuk melampiaskan dendamnya. Menggunakan anaknya untuk mencapai tujuannya. Herodias ini memiliki karakteristik untuk memanfaatkan anaknya demi keuntungannya sendiri. Bahkan anak perempuannya sendiri dikorbankan untuk suatu rencana yang jahat. Lalu dia juga melampiaskan sakit hati dan dendamnya dengan cara melenyapkan, menyingkirkan orang yang menurut dia itu menjadi sumber penyebab sakit hatinya. Dendamnya berujung pada pemenggalan kepala Yohanes yang memang sudah diincarnya sedari lama. Herodias seorang wanita yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi telah merendahkan dirinya sendiri melalui balas dendam dan pembunuhan. Kalau kita membaca kisah ini dari 3 Injil ya, dari Matius yang sudah kita baca tadi pasal 14 ayat 2 sampai 11, lalu Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, dan juga Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9.
Sebenarnya Herodes juga ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut terhadap para pengikut Yohanes dan pengagum Yohanes, karena Yohanes juga dianggap sebagai seorang nabi oleh para pengikutnya dan orang-orang yang mendengar khotbahnya. Selain itu, Herodes juga mengagumi Yohanes karena kejujurannya, karena keterus-terangannya, dan karena kebaikannya. Maka Herodes enggan untuk membunuh Yohanes. Tapi tidak demikian halnya dengan Herodias yang terus memendam kebencian terhadap Yohanes, sehingga ia memikirkan berbagai cara untuk menyingkirkan Yohanes. Tiap usaha yang ia lakukan untuk membunuh Yohanes selalu gagal, karena Herodes melindungi sang nabi. Di dalam Markus pasal 6 ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Nah, jadi di antara mereka ada perbedaan gitu ya, yang satu melindungi, yang satu ingin melenyapkan. Hari ulang tahun Herodes pun menjadi saat yang tepat untuk melaksanakan niat Herodias. Putrinya yang menari saat perayaan ulang tahun Herodes, dan Herodes yang berjanji akan mengabulkan apapun yang menjadi permintaan putri Herodias, seolah menjadi jembatan bagi Herodias untuk mencapai segala maksud yang terkandung di dalam hatinya. Kesempatan emas telah datang. Rencana Herodias berjalan sukses. Sekarang pada akhirnya dia terbebas dari orang yang sangat dibencinya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan pada akhirnya Herodes dipaksa untuk membunuh Yohanes Pembaptis terkait dengan sumpah yang telah dikatakan kepada anaknya Herodias. Herodias ini adalah salah satu penjahat wanita yang terkenal dalam Alkitab. Di Alkitab menunjukkan banyak perempuan berdosa, tetapi sedikit dari mereka yang sekeji Herodias. Kemungkinan untuk bertobat sudah jelas ditawarkan kepadanya, tetapi ia menolaknya, sehingga membuat dia melakukan dosa yang terbesar. Yohanes Pembaptis, sang nabi Allah, dihina dengan amat sangat setelah kematiannya. Baki yang di atasnya adalah kepala Yohanes seolah menjadi menu terakhir bagi pesta ulang tahun Herodes atas permohonan dari Herodias dan anaknya. Ulang tahun yang meriah, yang berujung tragis. Kisah tentang Herodias dan Herodes merupakan peringatan bagi kita bahwa orang yang menolak kebenaran akan terjerat terus di dalam dosa. Selanjutnya, dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain bila orang mengeraskan hati untuk bertobat. Mazmur 36 ayat 5 mengatakan, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi setiap hari yang dipikirkan adalah kejahatan, kejahatan, dan kejahatan.
sehingga menambah dosa-dosa dan terus hidup di dalam dosa. Di sisi lain, dosa itu sendiri akan menimbulkan perasaan bersalah dan ketidakbahagiaan di dalam hidup selama dosa itu belum dibereskan di hadapan Tuhan dan mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah Herodias ini kita bisa mengambil suatu pelajaran. Bagaimanakah kita sebagai perempuan-perempuan Kristen dalam menyikapi teguran yang kita terima? Akankah kita mengintrospeksi diri, ataukah kita akan menjadi sakit hati dan kemudian akan melahirkan serentetan rencana lain untuk melampiaskan sakit hati kita? Dan akan menjadi apakah saat kita mendapat teguran? Akan menjadi penghasut seperti Herodias karena kita sakit hati? Beberapa orang tua ada yang melakukan hal seperti itu. Ketika sakit hati dengan seseorang gitu ya. Anaknya yang tidak tahu apa-apa dibawa-bawa. Jangan bergaul dengan anak orang itu gitu ya. Padahal anaknya ya kepengen main. Tapi karena orang tuanya yang sakit hati, anaknya ikut dibawa-bawa. Nah, waktu kemarin saya pulang, kebetulan ada acara 17 Agustusan. Saya tanya pada adik saya, lah anaknya ini kok enggak ikut? Enggak boleh sama mamanya. Memangnya kenapa? Lah tahu sendirilah mamanya kalau enggak suka sama seseorang kan terus anaknya enggak boleh. Jadi anaknya tidak bisa mementaskan apa yang seharusnya dipentaskan di 17 Agustus karena mamanya sakit hati begitu ya. Nah, lalu kemudian menghasut orang lain juga untuk membenarkan diri sendiri. Menggiring opini orang sehingga orang mempercayai apa yang dikatakan. Nah, ibu-ibu, perkataan itu memiliki daya pengaruh yang kuat. Untuk itu, kita perlu hati-hati dengan perkataan kita. Mazmur 141 ayat 3 mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memang amat sangat berbahaya lidah dan bibir kita. Pas kebetulan hari ini pembacaan Gema kita adalah Yakobus pasal 3. Nah, belajar mengatakan kata-kata yang membangun, belajar membangkitkan semangat untuk memperkuat iman sesama. Itu jauh lebih baik daripada mengatakan hal-hal yang membuat sesama menjadi terluka. Sikap kita saat kita menerima teguran adalah sebaiknya kita melihat dulu apa penyebabnya. Apakah karena kesalahan kita? Ataukah karena arogansi orang lain terhadap kita? Bila kita menerima teguran, kalau itu karena kesalahan kita, baik itu teguran dari firman Tuhan yang kita dengar, ataupun teguran dari orang lain, mari kita lembutkan hati kita. Meminta pengampunan dari Tuhan agar kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena hubungan kita dengan Tuhan telah dibereskan. Dan kita juga jadi terbebas dari perasaan bersalah dan terhindar dari jerat dosa. Sehingga tidak melakukan perbuatan dosa yang lain. Jika karena sakit hati kita itu karena arogansi sikap orang lain atau teguran yang diberikan tidak pada tempatnya dan kita menjadi sakit hati dan kecewa, nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang manusiawi bila kita pernah mengalami sakit hati.
sakit hati bisa dialami siapa saja, termasuk orang benar. Sekalipun kita juga sudah berusaha untuk hidup benar, melakukan hal positif bagi banyak orang, berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi tetap saja ada kemungkinan orang melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Contohnya adalah Daud. Daud ini adalah salah satu orang yang disebut Tuhan sebagai orang benar. Dipuji sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Toh ia juga berulang kali mengalami sakit hati. Merasa sakit dan kecewa adalah hal yang normal dan bukan dosa. Tetapi akan menjadi dosa saat kita membiarkan dan memelihara rasa sakit itu sehingga menjadi kepahitan, menjadi dendam, dan menjadi kebencian. Pada umumnya respon yang pertama kali keluar ketika kita disakiti adalah respons yang cenderung negatif. Bisa berupa marah, sedih, lalu membenci, dan kemudian mendendam. Dan pada akhirnya sakit hati itu malah akan menimbulkan kepahitan di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengajar agar kita tidak langsung menyatakan rasa sakit hati kita seketika itu juga. Amsal 12 ayat 16 mengajar kepada kita, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami sakit hati, kita tidak terburu-buru untuk mengekspresikannya di dalam tindakan seketika itu juga. Menahan diri untuk tidak mengungkapkan sakit hati seketika itu juga adalah cara terbaik untuk dapat terhindar dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Tujuan dari menunda adalah agar kita dapat menenangkan diri dan berpikir secara jernih, mengintrospeksi diri, sampai pada akhirnya kita bisa mengabaikan cemoohan atau hal yang membuat kita menjadi sakit hati. Setelah itu kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan apa yang kita rasakan. Kita meminta kekuatan dari Tuhan agar dapat mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dengan jalan demikian, kita sudah memilih jalan menjadi bijak dalam merespon sesuatu hal yang menyakiti hati kita, yang pada akhirnya hati kita akan menjadi damai karena kita tidak lagi menyimpan sakit hati di dalam hati kita. Sebab mempertahankan sakit hati itu sama halnya kalau kita memegang pisau yang tajam, tapi kita pegang di bagian tajamnya, bukan di bagian gagangnya. Gitu. Kita pegang erat di bagian tajamnya sehingga kita menjadi terluka dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Damai sejahtera kita akan hilang, sukacita kita juga tidak akan ada. Sakit hati juga akan malah merusak hubungan kita dengan orang lain dan bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan yang hidup di dalam Tuhan akan menghindarkan diri dari menjadi seorang penghasut dan menjadi pengikut yang setia. Menjadi perempuan yang di mana kehadiran kita akan menenteramkan hati keluarga, suami, anak, dan anggota keluarga yang lain serta sesama kita. Perempuan yang hidup di dalam Tuhan akan membebaskan diri dari rasa sakit hati dan dendam dan melampiaskannya dengan cara yang positif, yaitu mengampuni dan berkarya.
Ayat agar kita tidak sakit hati atau dendam adalah di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Segala sesuatu yang ada di dalam tindakan kita itu bersumber dari hati dan pikiran. Kalau yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita adalah seperti yang ada di ayat Filipi 4 ayat 8 ini, maka hati kita akan dibebaskan dari segala hal-hal yang negatif. Maka kita akan memiliki damai sejahtera. Maka kita tidak akan menjadi seperti Herodias yang pada akhirnya akan menjadi seorang pendendam dan pembunuh. Bukankah Alkitab mengatakan kalau seseorang itu membenci saudaranya, ia sama halnya dengan seorang pembunuh? Nah, biarlah ayat ini menjadi semangat di dalam diri kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang elok di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk selalu dapat merespon dengan benar segala sesuatu yang dapat menyakiti hati kita. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang bijak atau sebaliknya? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami boleh mengambil hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif, dan kami boleh mengambil keputusan manakah yang akan kami lakukan di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang bijak, berikan kami pikiran yang bijak, sehingga kami dapat menjadi perempuan-perempuan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami agar kami tidak responsif terhadap segala sesuatu, melainkan kami dapat mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri kami, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menaikkan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada Bu Retno. Silakan Bu Retno. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dipaparkan. Sebelum mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan tadi waktu kemarin ya, kenapa Herodias yang jahat, pendendam ada dalam Alkitab. Ternyata kita itu disuruh untuk mempelajari hal yang baik. Kalau kita responsif, lebih baik kita tidak berkata-kata terlebih dahulu, lebih baik kita diam saja. Supaya kita bisa menjadi wanita yang paling tidak merendahkan diri, tapi mendendam ya. Terima kasih Mbak Dwi. Mari kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelum nanti doa syafaatnya kan ini ada 12 orang, berarti dibagi 3 kelompok aja ya. Doanya 3. Dan sebelumnya mari kita akan menyanyikan pujian berdoalah. Berdoalah waktu pagi, berdoa
agar tetap mendengarkan doa, menjawablah permohonan, menjadikan hati tenteram, rasa bahagia. Mereka yang terlalu besar, tiada yang terlalu kecil. Berikan semua pada Bapa dalam doa puja. Untuk doa syafaatnya, minta tolong ditampilkan di layar. Nah, ini doa, kan tadi 12 orang, berarti satu kelompok itu dari tanggal lahir ya. Dari tanggal lahir 1 sampai 10. Nanti yang kelompok kedua tanggal 10 sampai tanggal 20. Kelompok ketiga tanggal 20 sampai tanggal 31. Nanti doa penutup akan disampaikan, dipimpin oleh Ibu Rita. Kalau bisa kita akan membuka mic-nya untuk yang lahir di tanggal 1 sampai tanggal 10, apa kira-kira ada nggak ya? Mbak Dwi tanggal 9. Berita tanggal 7 ya? 7 apa tanggal 3 itu? No, aku apa pokok doanya? Berarti Oma yang kelompok ketiga. Apa itu aku tidak sampai tahu. Kelompok ketiga, sebentar. Kelompok ketiga berdoa untuk bangsa Indonesia. Oh ya. Pemimpin beserta jajarannya. Ya. Ya wes, thank you. Ya, sama-sama Oma. Mari kita berdoa untuk yang tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 kelompok kedua ya, berdoa untuk program kegiatan gereja. Kita bersyukur karena peningkatan status kepemilikan gereja sudah ke hak milik dari HGB ya. Tinggal pengurusan izin tempat ibadah, pelayanan hamba Tuhan, Pendeta Edi, Saudara Nikolas, Evangelis Yonatan, serta majelis dan pengurus GKMI Pengharapan. Kita akan melakukan doa. Proses izin dari gereja semua diberikan status hak milik dan hak itu menjadi milik sudah statusnya dan sertifikat menjadi standar
sesuai Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Hati yang penuh kasih, hati yang tidak menyimpan kebencian, hati yang tidak menyimpan dendam, tetapi hati yang penuh dengan pengampunan. Kami boleh terus mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kiranya kami juga boleh memiliki kerendahan hati ketika kami menerima teguran, ketika kami menerima kritik. Kami boleh merespon dengan bijak dan baik ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang juga menolong dan memimpin kami, menjaga lidah, bibir, mulut kami, hati dan pikiran kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang penuh berkat, kata-kata support, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami. Kami saat ini juga berdoa, bersyukur untuk Guru Injil Dwi Tsunami, untuk Diaken Widoretno dan juga Diaken Liana dan Nicholas yang hari ini dipakai Tuhan untuk memberkati kami melalui pelayanan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan terus memperlengkapi mereka dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan dan segala hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga saat ini berdoa bersama untuk panitia Natal ya Tuhan. Bersyukur sampai dengan saat ini banyak hal yang sudah dikerjakan. Kiranya Tuhan turut bekerja di dalam setiap hal yang mereka persiapkan untuk perayaan Natal nanti dan sampai tahun baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan hikmat bijaksana, kasih karunia dan Roh Kudus-Mu yang terus memimpin untuk kami panitia Natal boleh bekerja secara maksimal. Kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan limpahkan, talenta-talenta dan kelebihan-kelebihan kami. Kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan melalui panitia Natal ini. Doa untuk segala acara yang telah disusun kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa, bersyukur untuk operasi Pak Edi yang sudah berlangsung, kiranya Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Juga bersyukur untuk Oma Dani, terima kasih Tuhan, Tuhan yang menolong, memimpin, operasi berjalan juga dengan baik, dan kiranya Tuhan yang juga memulihkan mata Oma Dani dengan sempurna. Berdoa juga untuk Opa Dani, kiranya Tuhan mengendalikan ya Tuhan, sehingga Opa dapat tenang, tidak rewel, dan dengan pemulihan Oma Dani, Opa juga ikut menolong sehingga dia boleh tenang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan operasi Bu Sunariati yang sampai saat ini belum ada kabar. Kami percaya Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk Bu Sunariati. Berikan kesabaran kepada Bu Sunariati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan Mbak Ati. Kiranya Tuhan terus memulihkan Mbak Ati dengan sempurna. Mbak Ati boleh kembali melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dengan tubuh yang sehat. Berkati Mbak Ati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Suraji. Tuhan juga yang akan memulihkan kesehatan Bu Suraji dengan sempurna. Kami juga terus berdoa untuk pengurusan surat izin gereja. Terima kasih untuk semua hal yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Masih panjang perjalanan yang harus dilakukan. Kami percaya Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang akan turut bekerja di dalam segala hal sampai akhir nanti ya Tuhan. Tuhan menyediakan segala hal yang diperlukan dan Tuhan yang menjamah setiap orang-orang yang ditemui untuk boleh
surat gereja ini boleh jadi dan boleh kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk gerejamu di GKMI Pengharapan. Kami juga bersyukur untuk Komisi Perempuan yang bergabung pada sore hari ini, berdoa untuk Bu Indriati, untuk Bu Hana, untuk Bu Nuryani, kiranya kesehatan yang baik Tuhan berikan buat mereka. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Juga berdoa untuk Penatua Priscilla, untuk Diakan Melisa, kiranya Tuhan juga terus memperlengkapi mereka dengan hikmat yang terbaik dari Tuhan dalam mereka melayani Tuhan sebagai majelis. Tuhan juga berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kiranya saat ini saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih.